Kenalkan, nama saya Heru Sindur Salam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang Advanced Explicit Cursor. Advanced Explicit Cursor Concept. Konsep explicit cursor yang advance. Untuk objektifnya, tujuan pembelajaran kita yaitu write a cursor that use parameter, yaitu menulis kursor dengan dapat menggunakan parameter. Kemudian determine when a for update clause in a cursor is required. Next, determine when to use the where current of clause. Next, write a cursor that use a subquery. Di sini mengetahui kapan penggunaan for update klausa di dalam kursor. Kemudian kapan menggunakan where current of klausa. Kemudian dapat menulis kursor dengan menggunakan subquery. Next, cursor with parameter. Untuk sintaksnya yaitu kursor, kemudian cursor name, parameter name, kemudian data type-nya, kemudian is selected statement. Pass parameter value to a cursor when the cursor is open and the query is executed. Open an explicit cursor several times with a different active set each time. Itu dengan open, cursor name, kemudian parameter value. Ini pass parameter value, itu kirim parameter value ke dalam kursor ketika kursornya sedang terbuka dan the query telah diexecute. Kemudian open explicit cursor beberapa kali dengan active set yang berbeda tiap waktunya, itu dengan open cursor name, kemudian dengan parameternya. Kemudian untuk contoh, pass the department number and job title to the where clause in the cursor select statement. Gunakan kursor imp cursor dalam kurung p depno number, kemudian p job varchar 2, kemudian select is select query-nya yaitu select employee ID last name dari tabel departemen, yang dimana departemen ID-nya sama dengan p depno dan job ID sama dengan p job. Sini menyambungkan. Kemudian begin open imp cursor itu dengan mengirim parameter 80 dan sref. Itu sih menunjukkan parameter yang pertama nilai 80 merupakan departemen ID yang akan diterima oleh pdepno. Kemudian sref merupakan job ID yang diterima oleh pjob. Next, the for update clause, yaitu klausa for update. Untuk sintaks kita select, kemudian from, kemudian for update, kemudian of column reference, kemudian wait. Di sini use explicit looking to deny access for the duration of transaction. Lock the rows before the update or delete. Ini untuk menggunakan penguncian eksplisit untuk mendinai akses untuk durasi dari transaksi. Kemudian lock the rows before, kunci baris sebelum dilakukan update atau mendelete. Untuk contoh, retrieve the employees who work in departemen 80 and update their salary. Di sini ngambil beberapa pegawai yang bekerja di departemen 80, kemudian mengupdate gaji mereka. Kursor imp cursor is, kemudian select employee ID last name, departemen name dari tabel employee dan departemen, dimana where kita menghubungkan
departemen ID dari tabel employee dan departemen ID dari departemen. Kemudian N employee.department ID 980. Kemudian kita gunakan for update of salary no wait. Sini kita dengan update salary, maka pada saat for update kita menggunakan of salary kemudian no wait. Next, the where current of clause, klausa where current of. Ini untuk sintaksnya where current of kemudian nama kursor. Di sini untuk use cursor to update or delete the current row. Next, include the for update clause in the cursor query to lock the rows first. And next, use the where current of clause to reference the current row from an explicit cursor. Gunakan kursor untuk mengupdate atau mendelete baris sekarang. Kemudian masukkan for update clause ke dalam query kursor untuk mengunci baris terlebih dahulu. Kemudian gunakan where current of clause untuk mereferensi the current row dari kursor explicit. Untuk contoh, ada sebuah kursor yang bernama cell kursor yang berisikan departemen ID, employee ID, last name, dan salary yang diambil dari tabel employee dan departemen, yang dimana mengupdate salary yang berisi pegawai yang bekerja pada departemen ID 60. Maka pada saat penggunaan where current of klausa, maka menggunakan looping. Kemudian if emp record the salary kurang dari 5.000, then update employees set salary sama dengan emp record the salary dikali 1,1 where current of cell cursor. Nah, di sini terjadi pengupdatean, yaitu jika gaji dari pegawai yang berada pada emp record itu kurang dari 5.000, maka di sini akan mengupdate salary dengan dikalikan 1,1, itu kenaikan 10%, where current of salary cursor, itu pada kursor cell cursor. Next, cursor with subquery, itu penggunaan kursor dengan subquery. Untuk contoh, declare cursor my cursor is select. Sini kita departemen ID, departemen name, kemudian staff from tabel departemen, kemudian menggunakan query sebagai tabel from, yaitu select departemen ID, count bintang as staff, from employees, group by departemen ID sebagai tabel untuk kedua. Ini dimana kita menghubungkan departemen ID untuk tabel 1 dengan departemen ID dengan tabel 2. Dan staff pada tabel 2 lebih besar sama dengan 3. Untuk summary kita saat ini yaitu you should have learned to return different active set using cursor with parameter. And next, define cursor with subquery and correlated subquery. And last, manipulate explicit cursor with comments using the for update clause and where current of clause. Maka ini yang kita dapat yaitu dapat mengembalikan different active set dengan menggunakan kursor dengan parameter, kemudian mendefinisi kursor dengan subquery dan subquery yang terhubung, kemudian dapat memanipulasi explicit kursor dengan klausa for update dan klausa where current of. Untuk overview pada saat ini
Yaitu this practice cover the following topics: declaring and using explicit cursor with parameter and using a for update cursor. Nah, di sini kita telah membahas tentang deklarasi dan penggunaan explicit cursor dengan parameter, kemudian dapat menggunakan for update cursor. Untuk lebih paham, mari kita mengerjakan latihan soal berikut. Untuk nomor 1, buat PLSQL dengan kursor untuk menampung data nomor departemen dan nama departemen dari tabel departemen. Untuk yang nilai departemennya kurang dari 100. Kemudian, lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua akan menampung nilai data pegawai dari tabel employee yang terdiri dari last name, job ID, hire date, dan salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai kurang dari 200 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan menjadi parameter dari kursor kedua.
Nomor selanjutnya nomor 2 yaitu modifikasi program soal latihan 4 nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalis for update dan where current off. Kemudian masukkan nomor pegawai 176, 174, 104 untuk memeriksa hasilnya.
sekian pembelajaran kita mengenai Advanced Explicit Cursor. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.